Di Garmin ada satu fitur yang memungkinkan kita untuk berlatih secara intensif dan konsisten menggunakan fitur benchmark run. Saya merencanakan dalam 2 bulan ke depan, bulan Juni, ini April, Mei, Juni, akhir Juni, saya akan melakukan race. Berarti kecepatan atau pace-nya akan lumayan tinggi gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan coach plan, disiapkan waktu 13 minggu dan setiap minggunya 4 kali latihan. Ini adalah latihan hari pertama. Di sini hanya 9 menit saja latihan hari pertama. 2 menit warm up, 5 menit lari kencang, dan 2 menit cool down. Dan ini akan bisa dilihat dari jam tangan Garmin. Saya sudah memanfaatkan waktu malam, istirahat malam, untuk tidur selama 5 jam 44 menit. Nilainya hanya 73 dan quality-nya dianggap fair. Kita lihat nilai 73 itu didapat dari tidur selama deep sleep-nya 1 jam 10 menit, light sleep-nya 3 jam 44 menit, rapid eye movement-nya hanya 50 menit, dan terbangun 16 menit. Sehingga dihitungnya hanya 5 jam 44 menit. Data-data lain ada untuk detak jantung 57 beat per menit pada saat tidur. Kemudian restless moments-nya 44 menit kemungkinan. Dan data-data lainnya. Ini membantu saya untuk bisa mengetahui bagaimana kualitas tidur saya dan bagaimana energi bisa kembali full untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas berat. Jika dilihat saya tidur mulai jam 21.46 dan terbangun jam 03.46. Berarti saya tidur sebenarnya 6 jam, tapi kan ada awake-nya tadi 16 menit sehingga terhitung hanya 5 jam 44 menit. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang baik untuk kita gunakan sebagai indikator bagaimana pola hidup sehat bisa kita terapkan. Ini untuk kita lihat apa saja yang ada di data-data 12 minggu dari sekarang, dan di goal untuk tujuan atau target pace-nya adalah 6 menit 38, sasaran waktunya 1 jam 6 menit. Karena saya sudah usia 53 tahun ya, jadi saya tidak mencoba untuk mencari pace yang lebih tinggi, tapi insya Allah kalau latihannya terstruktur dan baik, kemungkinan pace juga akan bisa dilampaui. Jika kita lihat untuk jadwal-jadwal lainnya bisa disediakan oleh Garmin, namun di fitur ini tidak ditunjukkan apa saja latihannya, ya, karena kita harus melakukan hari demi hari, baru setelah itu akan di-upload oleh Garmin, oleh sistem, apa saja latihan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh ini untuk gambarannya hari ini, tanggal 7, 9 menit, kemudian besok istirahat, Rabu workout lagi, tapi tidak disebutkan jenis latihannya apa, hanya ditulis stay tuned for details. Berikutnya istirahat, kemudian Jumat nanti berlatih lagi, Sabtu istirahat, kemudian untuk minggunya saya merencanakan untuk lari agak jarak jauh ya, sekitar 5-10 km. Ini fasilitas yang ada di Garmin untuk kita bisa menyiapkan diri dalam mengikuti suatu event. Yang saya siapkan ini event untuk berlari sejauh 10 km. Ini juga ada petunjuknya dari pelatih yang bernama Jeff. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut. If you've run a 5K and want to go farther, then the natural progression is to the 10K. My unique run-walk-run method gradually increases the distance in a series of longer runs with strategic walk breaks.
you can increase your endurance without pain or exhaustion. I believe that finishing a 10K event is possible for almost everyone. And if you're a veteran of the 10, Ya, itulah fasilitas yang ada di Garmin yang bisa kita gunakan untuk melatih kita agar dapat melaksanakan event jauh-jauh hari sebelumnya. Dan jika dilihat tingkat confidence bisa tercapainya lumayan tinggi di warna hijau gitu ya. Saya akan coba lakukan selang 2 hari kita berlatihnya. Halo Sobat Kabuzen, baru saja saya mencoba untuk menerapkan pola latihan yang terdapat di fitur Garmin untuk mencapai target lari 10 km pada akhir Juni nanti, 2 bulan dari sekarang. Dan ini adalah hari pertama, dan yang disarankan untuk latihan hari ini cukup ringan, yaitu lari pelan atau jogging selama 2 menit. Tadi saya lakukan dengan menggunakan kecepatan 6 di treadmill selama 2 menit. Kemudian setelah itu lari cepat selama 5 menit. Tadi saya mencoba untuk menggunakan kecepatan 8 dan berturut-turut naik ke 10. Di menit ketiga, berarti 2 menit jogging, menit pertama dari kecepatan saya naikkan, saya tambah langsung kecepatan 8, lalu setelah 1 menit kecepatan 8, saya naikkan ke kecepatan 10. Di kecepatan 10 saya lihat 10 tadi saya lihat hanya mampu 1,5 menit sementara, ya, karena saya tadi tidak persiapan, hanya masih mencoba. Kemudian setelah itu saya turunkan perlahan ke menit ke-9 dengan menit ke-8, ya, kembali ke menit 8 lagi, dan di menit ke-7 berarti sudah 5 menit di lari kecepatan bertambah. Kemudian lanjut ke 2 menit terakhir untuk cooling down. Cooling down saya tetap menggunakan kecepatan 6. Saya mencoba fitur yang disediakan oleh Garmin ini untuk melihat bagaimana hasilnya nanti 2 bulan. Fiturnya sendiri sudah disiapkan presetnya di dalam aplikasi, dilakukan selama 4 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk Minggu khusus lari jarak jauh, jadi hampir tiap 2 hari sekali ya. Ya, saya juga ingin melihat apakah ada peningkatan dari pencapaian-pencapaian sebelumnya di 10 km yang sebelumnya saya hanya mencatatkan 1 jam 10 menit di usia 52 tahun. Saya ingin tahu dengan latihan ini apakah masih bisa kembali ke performa awal dulu, 1 jam kurang. Ya. Terakhir saya pernah 53 menit, tapi saya rasa itu target yang cukup ambisius. Namun saya sudah sangat senang jika bisa pada target 10 kilo itu 1 jam saja. Dan karena saya memandang usia saya juga sudah tidak muda lagi, saya lebih memperhatikan kepada detak jantung setiap kali berlari. Karena dengan menjaga agar detak jantung tidak terlalu tinggi, itu untuk keamanan dan keselamatan diri kita sendiri ya. Jadi saya menggunakan jam tangan Garmin untuk melihat apakah detak jantung saya sudah berada di level yang masih aman ataukah sudah lebih. Nah, ketika sudah lewat dari batas aman, maka saya akan secara otomatis mengurangi kecepatan untuk menurunkan kembali detak jantung.